teman-teman jamaah Arham Circle yang dirahmati Allah, selamat bergabung. Boleh kepada teman-teman yang berhalangan untuk dibantu on kamera dan juga mengajak kerabat juga saudara untuk ikuti sosialisasi umroh pada malam hari ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas. Jelas, Suara Mbak. saya jelas? Jelas. Ya, Baik, terima Alhamdulillah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Gimana Ustadz Waalaikumsalam kabarnya? Sehat warahmatullahi Ustadz? wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Ustadz sehat. Baik teman-teman, terima kasih kepada yang sudah on kamera. Kajian akan segera kita mulai. Sebelum itu, eh, kepada teman-teman yang tidak berhalangan untuk on kamera diharap untuk on kamera ya. Tapi jika ada kendala tidak apa-apa. Baiklah teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama yang terhormat kepada Ustadz Taufik Yusuf. Ustadz Muhammad Taufik Yusuf selaku pemateri pada malam ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, sangat sangat sekali ya Ustadz ya. Ya, Banget. berikutnya yang kami hormati juga pimpinan Arham Travel, Pak Hasri Perdana, Pak Aris, dan juga Al Ustadz Mujiyadi. Tak lupa para panitia yang sudah berkontribusi terselenggaranya sosialisasi umroh pada malam ini. Juga tak lupa para peserta sosialisasi umroh pada malam hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan berkah dan hidayahnya bermuajah di majelis online malam hari ini. Tak lupa sholawat teriring salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas kemuliaan beliau sampai saat ini kita diberikan iman dan Islam. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mia Rahma, bisa dipanggil Mbak Mia. Insya Allah akan memandu kegiatan sosialisasi umroh pada malam hari ini. Tapi tentu saja saya tidak sendirian nih teman-teman. Alhamdulillah malam hari ini Al Mukarrom Pak Hasri juga akan saya membantu kegiatan sosialisasi umroh pada malam hari ini. Assalamualaikum Pak Hasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Pak Ustaz Hasri, Zamia. sehat Pak Hasri. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. sehat selalu juga untuk Ustaz Zamia. Ya, baiklah teman-teman. Untuk mempersingkat, izinkan saya membacakan susunan pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari pimpinan Arham Travel. Yang ketiga ada pembacaan tata tertib atau aturan selama sosialisasi umroh. Yang kelima ada penayangan video. Yang keenam ada penyampaian materi oleh Ustadz Taufik. Yang ketujuh ada pengumuman. Yang kedelapan tanya. Berikutnya yaitu doa, dokumentasi, dan yang terakhir yaitu penutup.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Ala hadihimnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin Allah. Kemudian Dengan dibacakannya surat Al-Fatihah tadi bisa nambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin ya Allah. Baiklah teman-teman, beranjak ke kegiatan berikutnya yaitu sambut dari pimpinan Arham Travel. Kepada yang terhormat Pak Aris Prianto, waktu dan tempat kami silakan. Dengan Ustadz Mujadi. Pada Ustadz Mujadi. Ustadz Mujadi Ya. sudah. Iya. Oh iya. Sudah, Ustadz. Oh iya, Ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama hormati pemateri kita malam ini yaitu Kiai Haji Muhammad Yusuf. Ya, beliau ini adalah salah satu senior saya dan guru saya dulu di Sudan. Dan beliau adalah salah satu orang mahasiswa yang sangat baru di Sudan waktu itu dari daerah Aceh ya, Masya Allah. Nah ini saya semenjak keluar dari Sudan, kita sama-sama lama betul ketemu kembali. Alhamdulillah di kajian bersua sama beliau, mudah-mudahan kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah mudah-mudahan ilmunya bertambah, keberkahan keluarga bertambah, anak dan istri juga bertambah keberkahannya. Baik, mungkin ada hal yang perlu kami sampaikan wakili para founder, para pimpinan di Arham Travel bahwa kami doakan kepada kita semua mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat haji gratis. Amin. Kita berangkat umroh gratis. Kenapa Bapak Ibu? Ini ada cerita dan saya sekaligus mengalami sendiri tahun 2013. Ketika ngisi pengajian di daerah Depok, saya sampaikan Bapak Ibu siapa yang paling kencang aminnya, kita doakan bersama mudah-mudahan kita berangkat umroh gratis. Tahun 2014 kemudian ada jamaah yang mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, siapa? Saya orang yang paling kencang aminnya dulu Pak Ustadz ngisi pengajian. Nah, maka dari itu kita aminkan, kita doakan bersama pada malam ini yang paling kencang aminnya mudah-mudahan bisa haji tahun ini. Amin. Amin. Amin ya Allah. Wow. Yang kedua, bahwa Bapak Ibu, kami di Arham memberikan pelayanan sekaligus memberikan kajian-kajian dan edukasi terkait dengan umroh, sejarah Ka'bah dan sebagainya. Dan ini materi ini akan terus akan berkembang maksud saya dan akan disampaikan oleh para pakarnya. Nah, termasuk salah satu Ustadz Taufik Sub, beliau adalah salah satu pakar sejarah. Dan insya Allah hari ini beliau akan mengupas tuntas tentang sejarah Ka'bah dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini mudah-mudahan semua sekali lagi kita doakan dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah bisa berkah bersama Arham dan insya Allah Ustadz Taufik kita doakan mudah-mudahan Ramadan ini bisa membawa masa bagus insya Allah dari Aceh insya Allah. Amin. Baik itu bisa saya sampaikan sebagai pembuka di kajian hari ini. Mohon maaf izin untuk off kamera Ustadz Taufik dan rekan-rekan semua.
tanpa mengurangi rasa hormat karena di dalam perjanjian. Jazakallahu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman. Berikutnya yaitu ada penayangan video yang akan ditampilkan oleh Mbak Dinda. Mbak Dinda, apakah sudah siap? بك ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. بك ملهمي يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. Ya, Masya Allah, terima kasih, Mbak Dinda. Jadi, dari informasi teman-teman, tadi itu merupakan rekam jejak angkatan Arham Circle yang pada tanggal 28 Desember lalu melaksanakan ibadah umroh bersama Arham Travel. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kegiatan apa aja atau ada apa aja sih di Arham Travel, bisa langsung di follow dan Instagram kita ada di arhamofficial.id ya teman-teman. Insya Allah di sana juga akan ada update untuk kajian setiap minggunya. Jadi silakan nih buat teman-teman, mumpung aku lagi ngingetin, bisa kali di follow Instagram kita ya. Baiklah teman-teman, menginjak acara berikutnya yaitu penyampaian materi. Tapi sebelum itu izinkan saya membaca tata tertib terlebih dahulu. Pertama untuk teman-teman, khususnya untuk akhwat, diharapkan untuk menjaganya, diperhatikan lagi, takutnya ada kelepasan atau lain halnya. Yang kedua, kepada teman-teman yang tidak berhalangan untuk on kamera, harapan untuk bisa kamera biar lebih enak gitu kajiannya, bisa face to face. Terus aturan berikutnya yaitu dimohon kepada teman untuk tidak diinstruksi sebelum silakan, karena insya Allah bagi yang mau bertanya akan dipersilakan setelah penyampaian materi. Lalu lupa untuk membawa catatan karena ilmu itu harus diikat dengan catatan ya teman-teman, dengan tulisan. Baiklah, Ustadz Taufik, apakah sudah Ustadz? Siap, insya Allah. Masya Allah, udah siap. Izinkan saya membacakan beliau terlebih dahulu. Nama lengkap
Pak Taufik Muhammad Yusuf, si tempat tanggal lahir Aceh, 15 April tahun 1980. Pendidikan I'dad Lughawi dan Takmi Lipia Jakarta, Fakultas Syariah dan Konun Universitas Internasional Afrika, Khartoum, Sudan. Yang berikutnya pengalaman dakwah. Beliau pernah menjadi petugas haji Indonesia di Arab Saudi 2019 dan wakil mudir Pondok Pesantren Taufik Al-Islami di Malaya pada tahun 2020 sampai 2024. Lalu beliau juga sedang menjadi guru dan kepala sekolah di SMPIT Tajul Asyi, Kata Raja Aceh. Masya Allah. Masya Allah, membaca dan menulis. Tulis bukunya ada Pasang Surut Hubungan Arab Saudi. Ya, Masya Allah. Menarik ya teman-teman. Persiapkan diri untuk menyimak kajian dari Ustadz Taufik dengan sebaik mungkin. Itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Taufik. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih dan macam nikmatnya kepada kita semua. Baik, nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat yang kita ketahui dan sadari sebagai nikmat, atau nikmat-nikmat yang kita lupa mensyukurinya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan semua umat Islam yang terus mengikuti dan berusaha menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah umrah Arham Travel, pertama sekali saya hormati para pimpinan di Arham Travel, semua tim Arham Travel, semua calon jamaah umroh yang kita doakan bersama-sama mudah-mudahan diberi kesehatan dan kemudahan untuk berangkat umroh sesuai dengan yang direncanakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa berpanjang waktu, izinkan saya di kesempatan yang singkat ini dengan persiapan yang singkat sedikit berbagi dan nanti mungkin kita sama-sama berdiskusi menyampaikan tentang salah satu bangunan ikonik, ya, bangunan paling dihormati oleh umat Islam, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Nanti kita akan membahas sedikit tentang sejarah Ka'bah dan Ka'bah. Para hadirin semua yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya minta kepada panitia untuk menampilkan slide, ya, bahwa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Langsung dilanjutkan ke slide selanjutnya bahwa Ka'bah adalah rumah yang paling rumah ibadah yang pertama dibangun untuk umat manusia. Dan itu dalil disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini salah tulis ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah baraka wa hudan lil alamin. Ini susunannya tadi salah ketik. Jadi intinya adalah inna awwala baiti, sesungguhnya rumah-rumah
rumah ibadah yang pertama kali dibangun, ya, itu adalah rumah ibadah, ya, di Bakkah. Bakkah itu merupakan sebutan untuk negeri Mekah dan merupakan pelafalan yang familiar di kitab-kitab sebelumnya, di kitab-kitab Samawi sebelumnya atau di umat-umat sebelumnya, mereka Mekah itu dengan Bakkah. Jadi ketika dalam Al-Quran ada kata-kata Bakkah, itu maksudnya adalah Makkah. Jadi sekali lagi bahwa Ka'bah Al-Musyarrafah merupakan rumah ibadah yang pertama kali didirikan di atas permukaan bumi ini. Ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan slide selanjutnya. Cuman pertanyaannya, siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Ya. Siapa yang pertama kali membangun Ka'bah? Boleh dilanjut slide selanjutnya di tim Arham Travel. Jadi para ulama, mufasir, ketika mereka, ya, menafsirkan ayat, ya, ayat surat Al-Baqarah ayat 120, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya juga tulisannya, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ya. Ini bacaannya seharusnya itu, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ya. Ya, wa Ismail, ya. Jadi wa id yarfa'u, ketika Ibrahim mengangkat, meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, lalu kemudian berdoa, Rabbana taqabbal innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah dari kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Jadi di ayat ini atau fasir, ketika mereka menafsirkan ayat ini, para ulama tafsir itu berpendapat, ya, apakah yang pertama kali mendirikan Ka'bah? Apakah Nabi Ibrahim? Ya, bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Jadi ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa fondasi awal Ka'bah itu didirikan oleh para malaikat. Ya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Ka'bah itu pertama kali didirikan oleh Nabi Adam, ya, karena Nabi Adam alaihissalam di surga beliau semacam tawaf, dan kemudian ketika beliau diturunkan ke dunia di Ka'bah dengan bentuknya yang sederhana agar beliau bisa tawaf dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menurut sebagian para mufasir itu beliau hanya mendirikan kembali, ya, meninggikan redaksi yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, wa id yarfa'u, Ibrahim meninggikan kembali fondasi Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di kota Mekah. Jadi itu beberapa ikhtilaf atau beberapa perbedaan pendapat para ulama, dan kita tidak perlu bertanya siapa yang pertama kali mendirikan Ka'bah, karena memang hal tersebut itu tidak terikat dengan amalan, ya, tidak ada hubungannya dengan amal. Itu hanya pengetahuan penting, tapi yang lebih penting adalah pengetahuan tersebut melahirkan amal, melahirkan amal-amal soleh. Baik, boleh dilanjutkan ke slide selanjutnya. Para jamaah umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Ka'bah Al-Musyarrafah itu mengalami beberapa renovasi, ya. Yang pertama kali ketika ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim, kemudian di zaman Quraisy
juga banjir yang menyebabkan bangunan Ka'bah rusak, ya, yang menyebabkan bangunan Ka'bah rusak. Dan kemudian ketika bangunan Ka'bah rusak, orang-orang Quraisy yang di Mekah Al-Mukarramah, mereka ingin membangun kembali Ka'bah, ya. Mereka ingin merenovasi Ka'bah, akan tetapi ada ketakutan dalam hati mereka, dan hati mayoritas orang Quraisy yang ada di Mekah. Dan saat itu Rasulullah SAW umur 35 tahun, ya. Ketakutan kalau mereka meroboh sisa bangunan Ka'bah dan kemudian membangun kembali, ada ketakutan nanti azab Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan. Kenapa? Karena dulu ketika Rasulullah lahir, atau yang kita kenal dengan tahun gajah, ya, bagaimana diceritakan dalam surat Fil, itu pernah terjadi pasukan Abraha yang hendak menyerang dan menghancurkan Ka'bah, itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Quraisy, ya, ketika Rasulullah berumur 35 tahun dan belum diangkat menjadi Rasul, mereka sangat takut untuk bangun. Akhirnya tampillah seorang Quraisy, kalau tidak salah Walid Al-Mughirah, nanti bisa dikoreksi teman-teman yang lain kalau namanya. Akhirnya beliau bertanya kepada orang Quraisy waktu itu, ini kita mau ngapain? Merobohkan Ka'bah atau memang hanya merobohkan untuk membangunnya kembali, untuk merenovasi? Orang-orang Quraisy menjawab, ya kita pengennya renovasi. Ya udah, kalau renovasi harusnya kita nggak perlu takut, karena tujuan kita bukan ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Walid Al-Mughirah ini dia naik ke Ka'bah, kemudian merobohkan sebagian Ka'bah, bangunan Ka'bah, ya. Tapi nggak selesai, ya. Besoknya orang-orang Quraisy nunggu dulu. Ini gimana nih Walid bin Mughirah, apakah dia selamat atau enggak? Ya. Ternyata besoknya setelah orang Quraisy ini, salah seorang tokoh Quraisy ini, dia merobohkan Ka'bah, membongkar beberapa bangunan Ka'bah, beberapa sisi bangunan Ka'bah, dia nggak apa-apa, ya. Tidak ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang Quraisy waktu itu berbondong-bondong kemudian merobohkan Ka'bah dan membangun Ka'bah kembali. Dan kemudian mereka, sebagaimana diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, kemudian mereka berdebat, ya. Kemudian mereka berdebat, ini siapa yang akan menaruh Hajar Aswad, dan sebagaimana telah kita ketahui bahwa ternyata yang mendapatkan kemuliaan untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya di Ka'bah itu adalah kemuliaan itu, ya, jatuh atau dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dilanjutkan ke slide setelahnya? Ya. Jadi kita flashback sebentar, ya. Dari ayat-ayat yang tadi yang saya bacakan, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ya, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan fondasi Ka'bah dan kemudian beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim, ketika beliau mendirikan Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah beliau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat itu kita dapat mengambil kesimpulan atau hukum bahwa sunnah hukumnya kita berdoa dan menyerahkan semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita telah selesai mengerjakannya, ya. Jadi sebelum kita beramal, kita dituntut untuk ikhlas dulu, ya. Sebelum kita beramal, melakukan ibadah apapun, kita dituntut untuk ikhlas. Apa artinya ikhlas? Ikhlas itu artinya khalis, bersih, ya. Tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zaman sekarang mungkin kalau umroh yang paling ikhlas itu nggak ada embel-embel mau nonton Ronaldo di Riyadh, ya. Kan sekarang ada sebagian travel umroh, dalam marketingnya itu mereka selain umroh itu ada
nonton Ronaldo main bola di Riyadh atau di Jeddah, ya. Itu berarti ada, mungkin bukan nggak boleh ya, saya tidak berani mengatakan nggak boleh, tapi keikhlasan itu atau niat itu sedikit tercampuri, ya. Boleh atau enggak itu wallahu alam bisawab, nanti bisa ditanyakan kepada para ulama di daerah masing-masing, ya. Tapi secara kasat mata kita bisa melihat bahwa dari awal kalau tujuannya seperti itu tidak khalis, ya, tidak khalis. Cuman kita berbicara tentang masalah ikhlas ini memang berat banget, ya. Jadi sebisa mungkin dari sekarang kita ngelakuin ibadah apapun, kita melakukan umroh itu harus ikhlas dulu, ya. Kita memang pengen umroh, bukan pengen biar disebutin orang hebat dia udah umroh berkali-kali, enggak, ya. Kemudian setelah kita ikhlas, selesai kita melakukan ibadah apapun, umroh, sholat atau apapun, kita ada perasaan takut, ya. Kita punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak para salafus saleh, para ulama-ulama kita terdahulu itu selesai sholat itu mereka nangis. Ya, ketika mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa du'ana wa sujudana dan sebagainya. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah rukuk kami, terimalah puasa kami. Itu mereka itu berdoanya sambil nangis. Ya, sebagian ulama salaf itu benar-benar nangis sampai senggukan. Kenapa? Padahal ikhlas mereka luar biasa. Padahal ibadah mereka itu lama, khusyuknya luar biasa. Tapi mereka itu tetap takut, ya, takut amal ibadah mereka tercampur dengan niat yang bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita ikhlaskan niat kita dulu, dan nanti ketika kita selesai mengerjakan ibadah umrah, kita nangis di pintu Ka'bah, kita nangis di depan Ka'bah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar umrah kita menjadi umrah yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa renovasi Ka'bah terjadi beberapa kali, pernah direnovasi oleh kaum Quraisy, ya, ketika Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul. Kemudian tadi ada hadis yang kelewat, kita nggak perlu balik lagi ke slide sebelumnya, bahwa Sayyidah Aisyah atau pernah meriwayatkan sebuah hadis, ya, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda bahwa seandainya aku tidak takut, ya, seandainya aku tidak takut, kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, bahwa kaummu itu, wahai Aisyah, itu kaum Quraisy atau umat Islam yang ada di Jazirah Arab secara umum tidak takut bahwa rentang waktu antara keislaman mereka dan kekafiran, kesyirikan mereka sebelumnya itu sangat dekat, ya. Sungguh aku itu, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ingin merubah Ka'bah bukan seperti yang dibangun, ini hadisnya yang tadi, bukan seperti yang dibangun oleh kafir Quraisy, ya. Jadi Rasulullah itu ketika sudah diangkat menjadi Rasul, ya, ketika umat Islam sudah banyak, bahkan mungkin sudah terjadi Fathu Mekah, Rasulullah itu pernah punya rencana ingin merubah Ka'bah, ingin merenovasi Ka'bah. Cuman beliau mengurungkan niat beliau tersebut karena takut orang-orang Quraisy nggak nerima, ya. Orang-orang itu kan kita atau kebanyakan orang-orang itu anti dengan perubahan. Apalagi orang-orang yang umurnya, mohon maaf nih, yang umurnya 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, ya. Itu kadang-kadang sulit menerima perubahan, ya. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa seandainya kaummu, wahai Aisyah, tidak terlalu dekat masa kesyirikan mereka dengan masa keislaman, sungguh akan aku rubah Ka'bah, kata Rasulullah, ya. Dan aku buat Ka'bah itu 2 pintu. Ya, jadi Rasulullah pernah berkeinginan ingin merubah Ka'bah, dan Ka'bah itu dijadikan 2 pintu. Nah, ketika di zaman Yazid, ya, atau di zaman pemerintahan Bani Umayyah, ya, kita tahu bahwa setelah zaman Khulafaur Rasyidin, ya, tampuk kekhilafahan umat Islam yang sebelumnya dijalankan oleh Sayyidina Ali,
bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu diemban oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kemudian jabatan khilafah diemban oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, ya. Nah, di masa Yazid itu terjadi beberapa kali pertempuran antara sesama umat Islam, ya, khususnya dengan umat Islam yang ada di Syam, ya, yang ada di Syam, di Suriah sekarang, ya. Kalau Syam itu ada beberapa negara, ada Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Itu kalau zaman dulu semua disebut dengan Syam, ya, tapi pusatnya itu ada di Damaskus atau di Suriah. Jadi Sayyidina Muawiyah atau Bani Umayyah, mereka pusat pemerintahan mereka itu berada di Syam. Jadi orang Syam itu sangat loyal dengan dinasti Umayyah. Sementara kaum muslimin yang ada di Mekah dan Madinah itu mereka itu agak sedikit punya sentimen, ya, punya sedikit clash ya dengan dengan Bani Umayyah yang ada di Syam. Kenapa? Karena Bani Umayyah pernah atau di masa pemerintahan Bani Umayyah pernah terjadi pembantaian terhadap salah seorang sahabat Nabi dan cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Makanya ada sedikit gap hubungan yang tidak baik antara para penduduk Madinah dan para ahli Syam waktu itu. Ditambah lagi terjadi perang Al-Harrah, ya. Ditambah lagi dengan kondisi Yazid bin Muawiyah yang oleh para sejarawan disebutkan bahwa dia nggak taat, ya. Oleh sebagian sejarawan dikatakan beliau ini pernah meninggalkan sholat, pernah melakukan sebagian dosa. Akhirnya sebagian kaum muslimin di Madinah itu mencabut baiatnya, tidak mau tunduk lagi kepada Yazid bin Muawiyah. Nah, ketika Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, setelah sebelumnya terjadi beberapa peperangan dengan kaum muslimin yang ada di Madinah, ya, sahabat Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair ini, beliau ini adalah anak dari sahabat juga, yaitu Zubair bin Awam dan istrinya Asma binti Abu Bakar, ya. Abdullah bin Zubair ini adalah anaknya Asma binti Abu Bakar dan Zubair bin Awam. Dan Abdullah bin Zubair ini ketika Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal, beliau di Mekah memproklamirkan dirinya itu sebagai khalifah, ya. Akhirnya beliau itu dibaiat oleh penduduk Madinah, oleh sebagian penduduk Madinah dan Mekah, ya. Dan beliau itu merenovasi Ka'bah, ya. Ketika itu sebagian kaum muslimin waktu itu protes, ini kenapa direnovasi, ya. Kata Abdullah bin Zubair, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah bersabda dengan hadis Aisyah yang sudah pernah saya sebutkan tadi, bahwa seandainya kaummu wahai Aisyah tidak sangat dekat, ya, keislaman mereka dengan kesyirikan mereka, sungguh aku ingin merenovasi Ka'bah dan aku buat Ka'bah itu menjadi 2 pintu. Nah, jadi ketika masa Abdullah bin Zubair, beliau ini menguasai Mekah dan Madinah, ya, beliau ini merenovasi Ka'bah dan menjadikan Ka'bah itu 2 pintu, ya. Beliau itu menjadikan Ka'bah 2 pintu. Nah, kenapa? Karena memang itu adalah keinginan Rasulullah SAW. Karena memang Abdullah bin Zubair waktu itu punya uang, punya tenaga, dan rata-rata umat Islam sudah semakin dewasa, tidak lagi sangat dekat hidup mereka itu, masa mereka itu dengan kesyirikan, ya. Nah, kemudian Abdullah bin Zubair ini dan pasukannya di Mekah ini kemudian terjadi peperangan, ya. Ketika Bani Umayyah melihat ada istilahnya dalam tanda kutip ada pemberontakan, ada revolusi di Mekah dan Madinah, maka pasukan dinasti Bani Umayyah mengirimkan pasukan yang ke Mekah, dan ketika terjadi peperangan dengan pasukan Syam dan pasukan Abdullah bin Zubair, Ka'bah itu rusak parah, ya. Ka'bah itu rusak parah. Dan para ulama mengatakan bahwa Ka'bah itu rusak parah karena menjanik, ya. Menjanik itu semacam ketapel besar ditaruh api yang mungkin kita pernah lihat di film-film, ya.
itu dilemparkan, tujuannya memang ingin menghancurkan pasukan Abdullah bin Zubair, ya. Tapi akhirnya qadarullah lemparan menjaring itu justru mengenai Ka'bah Al-Musyarrafah, dan kemudian Ka'bah tersebut hancur oleh panglima perang dinasti Muawiyah waktu itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia mengirimkan surat kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, khalifah setelah Yazid bin Muawiyah, meminta izin agar Ka'bah Al-Musyarrafah dirubah kembali. Jadi ada sentimen memang antara orang Syam dan orang Makkah Madinah waktu itu. Jadi orang Bani Umayyah nggak mau nih Ka'bah ini dengan kondisi sekarang, dengan kondisi yang dibangun bentuknya oleh Abdullah bin Zubair, oleh Hajjaj bin Yusuf. Dia pengen merubah kembali sebagaimana dulu bentuknya ketika direnovasi oleh kaum Quraisy di Mekah. Akhirnya atas persetujuan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Ka'bah dirubah kembali menjadi satu pintu, ya. Dirubah kembali menjadi satu pintu. Di kemudian hari, ketika Abdul Malik bin Marwan datang ke Mekah, datang ke Hijaz, ya, beliau menunaikan umrah, dan kemudian beliau mendapatkan hadis dari para ulama Mekah dan Madinah bahwa renovasi Ka'bah menjadi dua pintu itu adalah keinginan Rasulullah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan sangat menyesal, ya. Sudah menyetujui rencana Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yaitu panglima perangnya, yang dia merubah kembali Ka'bah menjadi satu pintu sebagaimana dibangun atau direnovasi oleh kafir Quraisy. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di zaman setelah dinasti Bani Umayyah runtuh, ya, ketika tampuk kekhalifahan Islam dipegang oleh Bani Abbasiyah, salah seorang khalifah Abbasiyah juga dia punya keinginan lagi, ingin merubah Ka'bah menjadi dua pintu lagi, ya. Cuman sebelum dia merubah, dia berkonsultasi dulu dengan Imam Malik radhiyallahu anhu waktu itu. Imam Malik rahimahullah waktu itu, ya, pendiri mazhab Maliki. Nah, Imam Malik waktu itu beliau sebenarnya pengen agar Ka'bah itu dirubah kembali sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah. Cuman beliau takut, ini kayaknya lama-lama Ka'bah ini menjadi permainan para khalifah, ya. Udah pertama dibangun Quraisy satu pintu, oleh Abdullah bin Zubair dirubah menjadi dua pintu, oleh Hajjaj bin Yusuf dirubah kembali menjadi satu pintu. Kemudian datang Bani Abbasiyah ingin merubah kembali menjadi dua pintu. Imam Malik takut nanti Ka'bah ini akan jadi permainan para khalifah, sehingga hilang haibahnya, ya. Hilang kehebatannya atau maruahnya itu di mata kaum muslimin secara umum. Makanya Imam Malik melarang atau memberikan ide kepada Khalifah Abbasiyah waktu itu agar Ka'bah itu nggak usah dirubah kembali menjadi dua pintu seperti itu. Dan kemudian Ka'bah juga direnovasi kembali di zaman Turki Utsmani, beberapa kali direnovasi, dan oleh Bani Saud atau penguasa Arab Saudi sekarang juga mengalami beberapa kali renovasi seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide yang lain. Cukup di sini dulu. Ya, Afwan, cukup di sini dulu. Kemudian tentang beberapa keutamaan Ka'bah, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 120 rahmatnya, ya, kepada orang-orang yang sholat, ya, pada orang-orang yang sholat, dan kemudian bagi orang-orang yang tawaf di Ka'bah, ya, dan dan kemudian bagi orang-orang yang melihat Ka'bah, ya. Ini maksud saya adalah keutamaan melihat Ka'bah, ya. Jadi di samping Ka'bah itu merupakan sebuah bangunan yang dihormati, ya, kalau dalam fikih sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diajarkan untuk kalau buang hajat, kalau BAB, kalau buang air besar atau air kecil, kalau qadha hajat itu tidak dibolehkan, ya, untuk buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya. Itu ada hadisnya, ya. Tapi oleh para ulama nanti
ada yang mengatakan bahwa tidak boleh membelakangi kiblat atau menghadap kiblat ketika buang hajat itu. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Ya. Tapi itu konteksnya adalah ketika kita BAB-nya di padang, di tempat yang terbuka, ya. Karena memang kebiasaan orang Arab di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka biasanya buang hajat di padang pasir di tempat-tempat yang jauh yang orang nggak ngelihat, ya. Jadi tidak boleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Begitu juga dengan kita di Indonesia atau di belahan dunia lain, tetap tidak diperbolehkan buang hajat di padang, di tempat yang terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan oleh para ulama mengatakan bahwa keharaman atau kemakruhan tersebut itu kalau BAB atau buang air kecil itu di tempat terbuka. Kalau di rumah, ya. Kalau di rumah gimana Ustadz? Misalnya kita mau mendirikan, mau bangun WC nih, klosetnya boleh nggak klosetnya kita arahkan ke arah kiblat atau membelakangi kiblat? Nah, oleh para ulama, termasuk Imam Al-Bajuri dalam salah satu kitab beliau itu mengatakan bahwa kalau kita bangun WC di rumah, ya itu nggak ada makruh, nggak ada haram, nggak ada makruh, dan nggak ada khilaful aula. Khilaf aula pun nggak ada. Itu dianggap perbuatan nggak baik, enggak. Kalau kita bangun WC-nya di rumah, itu nggak ada masalah. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu nggak masalah. Seperti itu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Ka'bah Al-Musyarrafah merupakan bangunan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh buang qadha hajat, ya, buang air besar dan air kecil dengan menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Ya. Di antara keistimewaan Ka'bah juga adalah memandangnya itu adalah ibadah. Ya. Memandang Ka'bah itu adalah ibadah. Bahkan kita disunatkan berdoa, ya. Kita disunatkan berdoa ketika kita melihat Ka'bah, ya. Dan mungkin dalam manasik umroh sebelumnya mungkin sudah disampaikan doa ketika kita melihat Ka'bah, ya. Doa kita ketika kita melihat Ka'bah, Allahumma, ya, zid, ya Allah, tambahkanlah, Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Ya Allah, tambahkanlah, ya. Itu doa, nanti harus dihafal itu. Ya, bagi yang mungkin yang belum hafal harus dihafal, atau yang punya catatannya mungkin nggak hafal mau dibaca nanti ketika mangga, silakan, ya. Silakan dibaca nanti. Mungkin sulit menghafalnya, ya, tapi harus dibaca. Karena itu termasuk sunnah, ya. Itu termasuk sunnah yang diamalkan oleh para salafus saleh kita, ya. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Wadzid man syarrafahu, ya, itu ada doa dari Nabi SAW. Wadzid man syarrafahu wa karramahu, dan tambahkanlah orang yang memuliakan Ka'bah itu, ya, wa hajjahu, baik orang umrah atau orang haji, tasyrifan wa takriman wa ta'ziman, ya. Jadi kita sebenarnya kalau umrah itu sudah ketika kita melihat Ka'bah itu kita itu sudah didoakan oleh ratusan orang, oleh ribuan orang, oleh jutaan orang, ya. Di melihat Ka'bah itu, ya, salah satu dia udah dapat pahala, ya. Kita itu sudah didoakan oleh jutaan orang. Kenapa? Karena ada dalam hadis yang di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu, Rasulullah bersabda, wazid man syarrafahu, ya. Dan tambahkanlah kepada orang-orang yang memuliakan Ka'bah, ya, baik dia dengan haji atau umrah, tambahkanlah kemuliaannya dan keagungannya dan kebaikannya. Jadi itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Seandainya kita nggak sempat melakukan umrah pun, ya, seandainya, naudzubillah min dzalik, seandainya kita nggak sempat menunaikan ibadah umrah, kita sudah mengunjungi Ka'bah, itu sudah termasuk ibadah yang luar biasa. Boleh dilanjutkan ke slide selanjutnya? Baik. Ya. Boleh lanjut ke slide selanjutnya? Habis? Sudah habis slide-nya? Jadi dalam
di Ka'bah itu tentu ada beberapa sisi Ka'bah ya yang mungkin sudah disampaikan di manasik umroh, termasuk salah satu bagian Ka'bah yang mulia itu adalah ada Hajar Aswad ya, di mana kita disunahkan untuk mencium Hajar Aswad ya. Karena ada fadilah, ada keutamaan di situ karena Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad ya, tapi nggak perlu dipaksakan ya. Nggak perlu, kalau memang kita nggak sanggup, tidak perlu kita memaksakan untuk mencium Hajar Aswad ya. Dan kita memuliakan Ka'bah, akan tetapi bukan berarti bahwa apa namanya, kemuliaan tersebut itu seolah-olah kita anggap apa namanya, karena bagian Ka'bah itu ya, kemudian sehingga kita kemudian tabaruk, memotong kain Ka'bah dan sebenarnya jangan mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu. Dan Umar bin Khattab itu pernah mengatakan ketika beliau mencium Hajar Aswad, sesungguhnya engkau wahai Hajar Aswad, engkau hanyalah sebongkah batu ya. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, ya sungguh aku nggak akan pernah menciummu ya. Jadi jangan sampai kita kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi ya. Termasuk apa namanya, salah satu ibadah ya yang jangan sampai dilewatkan ketika kita berada di Ka'bah atau dekat dengan Ka'bah itu sebisa mungkin kita berdoa di Al-Multazam ya, di sebuah tempat di dekat Ka'bah. Nanti mudah-mudahan nanti akan disampaikan oleh apa top leader di travel di mana tempat itu, karena memang di situ itu tempat yang sangat mustajab. Hadisnya memang dipermasalahkan oleh sebagian ulama, ada yang menganggap hadisnya dhaif dan hasan, tapi para ulama salaf bahkan para sahabat mereka banyak mengamalkan atau berdoa di Al-Multazam. Mungkin itu karena sekarang sudah jam 9 lewat 10 menit ya. Mohon maaf kepada panitia yang apa namanya, kebetulan hari ini saya pribadi terlalu cukup banyak kesibukan sehingga memang dari tadi pagi siang ada kajian juga. Ada yang telepon ya. Mohon maaf. Mungkin seperti dulu, ini persiapannya cukup buru-buru, mungkin di slide-nya pun terdapat banyak kesalahan ya. Nah, cukup sibuk hari ini, saya pribadi mohon maaf kepada pihak Aram Travel dan pada para jamaah semuanya. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini kita mendapat keberkahan, bisa mengikhlaskan niat kita dan bisa menambah wawasan kita. Kalau yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Nanti kalau ada yang kurang tepat bisa didiskusikan atau kita apa cari tahu dengan pemahaman yang lebih baik ya, sehingga kita semua mendapatkan pemahaman yang benar dan yang utuh. Mungkin itu saja dari saya. Jazakallah khair jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron, jazakallahu khair Ustaz. Bersama kita mungkin sapa juga ada jemaah yang insya Allah akan berangkat ke topik pada Januari bulan hari ini. Kemudian juga jemaah pada bulan Februari ada Bapak Bambang, ada Ibu Dewi, ada Pak Amin. Ya, saya ucapkan selamat datang, Allahumma salli. Silakan para hadirin jika ada yang ingin dipertanyakan dalam kajian tadi disampaikan atau ada yang mau didiskusikan, silakan disampaikan. Namanya bagi para jemaah yang akan menunaikan keberangkatannya pada bulan Januari dan Februari. Silakan. Saya izin ganti HP ya. Baik, Ustaz. Jadi Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan seputar kajian disampaikan atau seputar manasik umroh, dipersilakan.
kembali saya lihat di sini ada Bapak Abdurrahman Dedi. Sebelumnya juga hadir di kajian sebelumnya. Pak Abdurrahman Dedi, apa kabar Pak? Pak Bambang, bisa menyapa Pak Bambang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bambang? Sehat Pak Bambang? Alhamdulillah. Posisi di mana nih Pak Bambang? Saya di Bojongkulur, Villa Nusa Indah, Pak. Oh, ya Pak Bambang, kita belum bertemu di kantor. Saya tunggu nanti di kantor Pak Bambang pada hari Minggu ya. Ya, insya Allah akad, Ustaz. Ya. Ya, pada hari Ahad insya Allah kita akan bertemu. Silakan Pak Ya. Bambang jika ada yang mau ditanyakan dan diperbincangkan dengan Ustaz Taufik. Betul. Sementara belum ada, Tad. Ya, selanjutnya ada Ibu Dewi. Ibu Dewi, boleh menyapa Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, ada di sini ya, Pak Amin. Pak Amin, bisa terdengar suara saya? Tadi yang raise hand siapa, boleh diulang? Silakan jika ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ibu Manda ya? Iya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Manda, dipersilakan Ibu. Ya, saya ingin bertanya Ustaz mengenai haji umrah tadi nih Ustaz. Ustaz, kalau seandainya kita tidak punya uang, misalnya nih ya kan Ustaz, terus kita ada cicilan, misalnya kan ada cicilan, misalnya entah rumah kah, entah mobil kah, gitu kan. Terus kita ingin sekali nih berumrah ataupun berhaji gitu kan, sedangkan kita memiliki uang. Apa yang harus kita tuntaskan terlebih dahulu gitu? Apakah keinginan kita untuk berhaji atau berumrah tadi supaya dimudahkan pintu rezeki kita, atau kita harus melunasi cicilan kita terlebih dahulu? Begitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, Syukron, terima kasih Ibu Manda. Ustaz Taufik bisa dibantu respon, Ustaz Taufik? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini ganti HP ya. Terkait pertanyaan tadi, yang harus lebih kita dahulukan, apakah kita membayar cicilan dulu, atau haji dulu, atau umroh dulu ya. Jadi Afwan, tadi ada yang masuk. Jadi kalau menurut saya, yang perlu kita ketahui itu bahwa haji dan umroh itu adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ibadah umroh itu mengatakan tidak wajib ya, sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Jadi sebagian ulama lain mengatakan bahwa ibadah umroh pun sebenarnya ada juga yang mengatakan wajib seperti itu. Nah, apa dulu yang harus kita dahulukan? Nah, kita perlu lihat dulu nih cicilannya itu, kita lagi bangun apa, rumah sebesar apa? Apakah kita nggak punya rumah untuk tinggal ya, atau kita punya rumah sederhana, kemudian kita terus kita bangun rumah yang mungkin lumayan megah ya. Jadi kalau menurut Ana, jangan sebisa mungkin jangan dipertentangkan antara kita ibadah umroh dan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Bisa mungkin kalau memang kita pengen umroh dan kita punya penghasilan, ya baiknya sebagian dari penghasilan kita itu kita sisihkan untuk ibadah umroh, ya, dan sebagian lagi untuk membayar cicilan rumah atau sebagainya. Terlebih lagi kita kalau memang punya pendapatan yang bisa kita gunakan untuk sebagian untuk umroh atau sebagian untuk
membangun rumah atau cicilan yang lain seperti itu. Jadi kalau menurut Anda perlu dipertentangkan ya, tidak perlu dipertentangkan, jangan sampai juga karena kita pengen bangun rumah ya, rumahnya pun kan perlu dilihat ya, rumah apa dulu, apakah rumah harganya 500 juta atau 1 miliar atau 3 miliar ya. Nah, itu juga perlu dilihat dulu ya. Kalau misalnya sudah punya rumah yang bisa kita tempati, yang muat untuk anak-anak, nyaman ya, walaupun nyaman itu relatif ya, udah kita lakukan umroh ya, kita umroh, mudah-mudahan dengan kita umroh sebelum kita meninggal ya, kalau kita berpegang pada pendapat para ulama yang mewajibkan umroh, kewajiban kita sudah kita tunaikan. Allah alam bisawab, mungkin itu dari Ana bisa jadi benar, dan kalau misalnya kurang yakin bisa ditanyakan kepada para asatid yang lain. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi poinnya adalah untuk tidak dipertentangkan ya Ustaz. Kemudian selanjutnya tadi mungkin bisa diambil poin bahwa jika memang sudah ada kepastian terhadap pembayaran kewajibannya masing-masing dan seterusnya, itu lebih baik dinyamankan hatinya. Dan kemudian jika pun kita harus berangkat ke Baitullah, mudah-mudahan itu menjadi wasilah untuk kemudian kita menggugurkan kewajiban-kewajiban yang memang masih menjadi tanggungan kita. Baik, ada lagi yang lainnya? Bapak, Ibu, masih ada 2 pertanyaan yang kita boleh simpan untuk disampaikan sebelum kita tutup agenda kajian kita hari ini. Dan insya Allah kajian ini akan kita rutin laksanakan setiap minggunya, setiap pekannya, ya pada hari Jumat, insya Allah, dengan para masyayikh, kemudian juga para asatidzah kita. Baik, tadi ada siapa yang mau bertanya? Tambah lagi. Ada yang bisa pantau tadi di monitor? Tadi ada Pak Amin. Pak Amin, ada Ibu Dewi, kemudian hadir juga yang lain. Boleh dibantu teman-teman yang lain? Baik. Teman-teman, silakan jika ada pertanyaan yang ingin diutarakan selanjutnya, khususnya kepada para jemaah yang hendak menjalankan perjalanannya di bulan Januari dan Februari ini, insya Allah. Ustadz, jadi memang kita sudah ada bergabung di sini juga bersama para jemaah yang insya Allah akan berangkat di bulan Januari dan di bulan Februari. Dengan Pak Bambang, insya Allah akan menjalankan umroh private bersama dengan tim Arham, insya Allah. Kemudian selanjutnya ada Ibu Dewi yang insya Allah akan menjalankan perjalanan di bulan Februari, insya Allah. Baik, ada lagi pertanyaan? Dan kita masih punya juga informasi yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Mbak Ustazah Mia. Dipersilakan Ustazah Mia. Iya, baik Pak Hasri atas ketersediaan waktunya. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke sedikit ada pengumuman. Tidak ada ya teman-teman. Tapi nanti kalau misal ada mau pertanyaan bisa langsung raise hand aja. Baik, izin menyampaikan sedikit informasi terkait paket promo umroh di Arham Travel ya teman-teman.
Jadi pertama kita ada promo first timer, yaitu untuk teman-teman yang mendaftar di bulan Februari, Ramadan dan Syawal. Dan apabila teman-teman termasuk ke dalam 10 orang pertama, maka teman-teman mendapatkan potongan harga sebesar 1 juta rupiah atau mendapatkan free city tour Taif. Berikutnya kita di Arham Travel juga ada program double date. Jadi buat teman-teman yang mendaftar umroh di Arham Travel di tanggal kembar seperti 2 Februari, 3 Maret, 4 April, dan H+7 dari itu mendaftar pada saat itu, teman-teman akan mendapatkan potongan harga sebesar 1 juta rupiah juga. Apabila teman-teman termasuk ke dalam 10 orang pertama dan mendaftar di tanggal kembar, maka teman-teman insya Allah akan diberikan potongan harga dari kami itu sebesar 2 juta rupiah, teman-teman. Nah, berikutnya juga ada promo early bird. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang mendaftar untuk keberangkatan bulan Syawal, bulan Juli, dan sampai Desember nanti, pada bulan ini, bulan Januari, maka Bapak Ibu akan mendapatkan potongan harga sebesar 2 juta per pax. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau daftar sekarang nih dan membayar DP untuk keberangkatan Syawal sampai Desember nanti, Bapak Ibu bisa dapat diskon sebesar 2 juta rupiah per pax. Kita juga ada promo Circle Ceria. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman yang mendaftar bersama circle-nya minimal 5 orang, akan kita berikan potongan harga sebesar 2 juta rupiah. Dan juga apabila teman-teman mendaftar dengan minimal 20 orang, mungkin bisa mengajak teman-teman majelisnya atau keluarganya minimal 20 orang, insya Allah akan kami berikan 1 free tiket umroh. Berikutnya juga ada program cicilan umroh tahun baru dan program Arham Champion yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Hasri. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak Hasri. Bisa dilanjutkan. Baik. Untuk program Arham Champion tadi disampaikan oleh Ustazah Mia adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan syiar terhadap ibadah umroh ini terus berjalan dan memberikan komitmen kepada para rindu Baitullah, siapapun yang berkeinginan untuk melakukan syiar atau menyampaikan pesan ibadah umroh ini kepada sekitarnya, kepada tangga, rekan, kerabat, dan seterusnya, kita berikan apresiasi kepada para pegiat yang akan memberikan informasinya kepada kami. Kita akan memberikan apresiasi ya sebesar 1 juta rupiah untuk kepada para mitra kami ya yang kami sebut sebagai Arham Champion. Baik, kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jemaah ya, dan setiap dari kita dari sekitar kita untuk memastikan bisa melakukan ibadah yang tadi disampaikan, ibadah umroh dan haji bersama Arham. Semoga program-program kami akan memberikan kemudahan kepada para setiap jemaah ya, dan para calon jemaah haji dan umroh. Dan kami informasikan pula para partisipan di meeting hari ini, di kajian hari ini kami sampaikan pula program haji untuk tahun 2025 sudah kami buka. Insya Allah akan kami sampaikan informasi-informasi seputar dengan haji. Silakan untuk nanti dipertanyakan kepada tim. Saya kira itu, Ustazah Mia, bisa kita akhiri kajian pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hasri atas penyampaian informasinya. Terima kasih juga kepada Al-Mukarram Ustadz Taufik. Apakah masih di sini? Beliau tadi izin lebih dahulu. Oh iya, baik.
Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk kita semua, khususnya untuk para jamaah yang akan melaksanakan umroh dalam waktu dekat ini. Baiklah teman-teman, beranjak ke acara berikutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Resi. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Silakan Ustaz Resi. Assalamualaikum Ustadz. Oh, sepertinya Ustadz Resi terkendala ya. Baik. Ya, baiklah teman-teman, saya izin menutup kegiatan ini dengan sama-sama marilah kita tutup acara sosialisasi umroh ini. Semoga apa yang telah kita terima ilmu dari Ustadz Taufik menjadi ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. Innaka antal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azima sultan, ya qadim al-ihsan, ya daiman ni'am. Ya kathir al-khair, ya wasi' al-ata, ya basit al-rizqi, ya khafi al-lutfi, jamil al-sun'i, ya jamil al-satri. Ya haliman la ya'jal, ya kariman la yabkhal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi, wardallahumma 'anis sahabati ajma'in. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مأمن كل مخيف ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وخبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebelum itu teman-teman dipersilakan bagi yang tidak berhalangan untuk on kamera. Kita akan mengambil dokumentasi untuk kegiatan pada malam hari ini. Silakan teman-teman, bagi yang tidak berhalangan dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Bapak, Ibu, mungkin bisa untuk on kamera sebentar. Kak Dinda, Bapak Ibu. Ya, Kak Dinda minta tolong untuk di print screen. Untuk kita foto bersama. Ya. Baik, sudah siap Kak Dinda? Nah, dihitung aja Kak Dinda. Ya, baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, terima kasih Kak Dinda. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sosialisasi umroh hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di sosialisasi umroh berikutnya di Arham Talk. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua, semoga diberikan ketahanan dalam kesehatannya dan ditetapkan iman. Amin.